Hari ini kita akan membahas dua jenis dripper imersi. Gue akan buka lelang, gue start dari harga 10 juta. Oke? Gatel. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John di channel Fugol Coffee Roaster. Selamat sore teman-teman semua, karena sekarang udah sore. Kalau bahasa Prancisnya, bon après-midi. Oke, apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan membahas dua jenis dripper imersi. Seperti yang kita ketahui, banyak dripper imersi di luar sana. Ada apa aja ya? Ada Aeropress termasuk bisa imersi. Terus ada Hario Switch, ada Clever, ada Wheelfast Fart Pour Over, berbagai macam lah sekarang. Terus ada alat immersion yang bentuknya tabung itu juga, yang kayak tricolet tapi lebih gede. Terus ada switchnya gitu, gue lupa namanya apa, itu immersion juga. Ya kita ya dari berbagai macam dripper tersebut, hari ini kita akan pilih dua dripper untuk kita bahas dengan sistem sama-sama immersion. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Dan kenapa kita pilih dripper ini? Karena sekarang ya kita punyanya dua dripper ini gitu. Ya sekarang kita akan membandingkan apa perbedaan menggunakan Hario Switch dan Clever dripper. Oke? Nah, tapi sebelum itu, mari teman-teman yang ada di rumah, kalian nonton YouTube dan kalian punya tangan untuk subscribe dan like channel ini dulu ya. Habis itu kalian pakai klik kalian lagi pindah ke Tokopedia dan Shopee kita sekarang ada Fugol Coffee Roaster. Oke, dripper immersion pertama kita yang akan kita bahas adalah Hario Switch. Kenapa kita mau bahas Hario Switch? Karena Hario Switch nih menjadi dripper yang apa ya? Yang umurnya cukup baru nongol tahun 2019. Tapi pamornya tuh tinggi banget, dan dalam beberapa tahun terakhir khususnya di dunia kompetisi brewers banyak banget kompetitor pakai Hario Switch. Dan kenapa sih Hario Switch se-famous itu, dan kenapa Hario Switch banyak banget dipakai oleh orang? Ya mungkin kita bisa bahas yang pertama ya Hario Switch. Ya kalian tahu ini perusahaannya Hario Jepang. Hario Switch dikeluarkan tadi tahun 2019. Dan Hario Switch menjawab pertanyaan netizen kepada perusahaan Hario sendiri, kenapa Hario nggak punya dripper dengan sistem immersion. Akhirnya dikeluarin Hario Switch. Dan sistem Hario Switch sendiri sebenarnya menurut gue cukup menarik ya, karena dengan bentuk atasnya yang sama persis dengan V60 pada umumnya, mereka tambahin katup di bawahnya, tapi sistem katupnya sangat menarik. Jadi bagian atasnya Hario Switch yang sekarang ini bentuknya kaca. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sama kalau kita nyeduh pakai Hario V60 yang bahannya kaca. Jadi ini sama persis, ribsnya, bentuknya, diameter semua sama persis. Tapi pembedanya adalah dia punya bagian bottomnya. Nah, si bagian bottomnya ini dia pakai knob. Kalau kalian bisa lihat nih, di sini ada knobnya. Nah, knobnya ini bisa buka dan tutup supaya airnya tertahan atau airnya turun ke bawah. Nah, yang paling uniknya menurut gua adalah bahan yang digunakan untuk apa namanya? Akhirnya keluar, guys. Bahan yang digunakan untuk nutup knobnya, untuk nutup salurannya ini pakai bola besi. Ya mungkin kalian punya juga lah Hario Switch, dan kalian sudah sering juga mungkin nonton di channel-channel lainnya. Tapi ya kalau dari gue secara pribadi, ketika pertama kali gue punya Hario Switch, hal yang paling unik dari Hario Switch nih ya, dia bisa membuat sistem immersion dengan weight, dengan berat. Berarti dia menerapkan sistem gravitasi untuk menutup aliran air supaya terjadi sistem immersion. Ini bolanya stainless steel, karet bagian bawahnya bahannya karet silikon rubber, dan buat penutupnya ini bagian knobnya pakai bahan plastik, mungkin resin, tapi ini kayak sih antara resin atau plastik. Dan ini bisa dibuka tutup, jadilah Hario Switch. Nah, Hario Switch sendiri sekarang karena makin terkenal, makin famous, mereka keluarin berapa jenis desain.
mereka keluarin ada yang Hario yang Pantone kalau nggak salah gua, jadi bagian rubbernya ini warna-warni. Terus ada yang paling baru mereka keluarin Hario yang bagian atasnya seramik. Jadi kayak misalnya kalian pakai Hario V60 yang seramik tapi di crop ke sini. Nah, ada beberapa ide juga dari orang-orang, dari teman-teman gue lihat ada yang atasnya diganti sama Hario Mugen. Terus ada orang yang ganti misalnya pakai dripper lain yang emang gak ada pantatnya, dan menurut gue itu menarik sih. Tapi secara original Hario Switch seperti ini. Hario Switch sendiri punya dua ukuran. Yang pertama adalah 02 dan yang kedua adalah 03. Nah, yang 02 tingginya, ini yang 02 ini tingginya seperti ini. Kalau yang 03 lebih tinggi sedikit. Ini kapasitas airnya bisa sampai 200 mili. Kalau keterangan dari Harionya, tapi kalau gua sendiri pernah masukin sampai 250 mili, 240 atau 250 mili, gue pernah masukin sampai segitu. Jadi sebenarnya ya ini cukup besar lah tampungannya. Paper filter yang digunakan pasti paper filter yang V-shape atau yang cone shape, karena bentuknya sama banget sama Hario V60 yang cone. Jadi ya ini sekilas tentang Hario Switch. Kemudian dripper yang kedua, dripper immersion kita yang kedua adalah Clever Dripper. Clever Dripper nih sebenarnya udah lama banget guys. Jadi ketika gua baru belajar kopi awal-awal di tahun 2014, kalau nggak salah gua Clever Dripper nih udah ada deh 2014 2015. Jadi menurut gua ini udah lama ya, dan banyak dulu tuh ketika gue pergi ke coffee shop sering banget gue lihat orang pajang si Clever Dripper ini gitu. Dan kenapa namanya Clever Dripper gue juga nggak tahu, mungkin ini sistem baru. Terus mereka punya slogan good consistent coffee made simple, berarti kopinya enak terus kopinya konsisten, dibuatnya simple. Ini Clever Dripper. Dan mungkin banyak teman-teman nggak tahu kalau Clever Dripper ini ternyata diproduksi dari Taiwan. Nama perusahaannya EBIT, ABID, dan singkatannya adalah Absolutely Best Idea Development. Keren banget kan nama itu. Jadi ya begitulah menurut gua Clever Dripper salah satu Clever yang dripper yang legend yang udah terkenal dari zaman dahulu. Bahan dari Clever Dripper sendiri dia BPA free, plastik, dan dia food grade, jadi dia tahan panas, dia safety juga kalau digunakan dan kopinya dikonsumsi. Terus dari desainnya sendiri dia sebenarnya flat bottom, oke? Dengan kalau flat bottom yang normal kan biasanya ada lubangnya 3 tuh. Nah, dia ini 1 lubang. Terus ada ribsnya juga kalau bisa dilihat, dan dia ada katupnya. Nah, bedanya tadi kalau sama switch, katupnya kan mesti dipencet. Nah, kalau Clever Dripper sih lebih simple. Jadi kita tinggal letakin di atas server atau gelas, dan dia akan ngebuka. Jadi kalau dibiarin sistem gravitasi lagi, kalau dia dibiarin justru air dan bubuk kopi yang terdapat di dalam Clever Dripper akan memberikan tekanan gaya gravitasi ke bawah sehingga katupnya akan tertutup. Tapi ketika diletakkan ke atas gelas atau ke atas server, dia akan memberikan gaya tekan ke atas dan akan membuka katup di bawah. Jadi ekstraksi dari kopinya bisa turun ke bawah. Nah, kalau di bawah si Clever Dripper ini punya beberapa paten. Ada Korea paten, proudly made in Taiwan. Terus ada Taiwan paten, ada USA paten, ada China paten, ada Kanada paten, ada Japan paten, ada UK paten. Jadi memang dia diproduksi oleh Taiwan tapi dipatenkan di banyak negara supaya mungkin ya karena desainnya yang memang unik dan emang ikonik banget. Ya dia harus dipatenkan supaya tidak ada tidak ada tiruan atau plagiat dari perusahaan-perusahaan lain niru sistemnya mereka. Nah, ada 2 ukuran. Ukuran yang pertama itu yang 300 mili yang lebih kecil. Ini ukuran yang lebih gede 500 mili. Nah, yang kayak gini nih, ini ukuran 300 mili. Sama persis, dalamnya juga sama persis dengan yang gede. Oke. Terus juga bagian bawahnya sama persis. Cuma bedanya hanya di ukurannya aja. Dan kalau yang 300 mili ini
Sama juga di bagian bawahnya ada tulisan-tulisan patennya, paten di beberapa negara. Dan kalau yang seri ini kita dapat ketika kita kemarin di World Coffee Event di Melbourne, makanya kita dapat yang spesial yang WCC Melbourne. Jadi teman-teman kalau yang pengen punya ini, tolong kalian DM ke Instagram gua John R. Christopher. Gua akan buka lelang, gua start dari harga 10 juta. Oke? Jadi ya, gue bisa jual lah ini. Nah, paper filter yang digunakan sendiri berbeda dengan paper filter yang digunakan oleh Hario Switch. Kalau Hario Switch tadi cone, kalau ini pakai flat bottom paper filternya. Biasanya bisa pakai Kalita, Melita, apa tak, semuanya bisa dipakai lah. Oke. Sekarang untuk mengetahui perbedaan dari apa bedanya menggunakan Hario Switch dan apa bedanya menggunakan Clever Dripper walaupun sama-sama sistem immersion, mari kita lakukan percobaan seperti biasa. Kita akan seduh bareng, pakai kopi yang sama, variabel yang sama, terus kita blind cup dan kita akan pilih yang mana yang lebih oke. Tapi bukan berarti kopi alat tersebut lebih baik, mungkin variabelnya aja yang cocok. Jadi ya, tanpa basa-basi, tentunya kita akan menggunakan kopi yang berasal dari Fugol Coffee Roaster. Dan kopi tersebut kalian bisa dapatkan dan kalian bisa cek di Tokopedia dan Shopee kita. Hari ini kita bakal pakai kopi yang berasal dari West Java Loa Natural, guys. West Java Loa Natural ini berasal dari daerah Loa. Daerah Loa sendiri itu deket sama daerah Kamojang, Garut. Jadi kayak ngelewatin Kamojang dulu, baru kita dapat baru ketemu daerahnya Loa. Terus kopi ini punya varietas tim-tim, prosesnya natural, ketinggiannya 1.600 meter atas permukaan laut. Kopi ini sebenarnya mirip tasting notes-nya dengan kopi Kamojang yang kita punya pada umumnya. Dia punya tasting notes kayak green apple, berries, orange. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita seduh kopi ini menggunakan Hario Switch dan Clever Dripper. Oke guys, jadi persiapannya udah siap, Clever udah siap, Hario Switch sudah siap, kopinya udah siap di dalam. Mari kita coba, oke? Jadi untuk Clever Dripper dan Hario Switch hari ini gue akan menggunakan kopi sebanyak 20 gram. Terus grind size-nya sama-sama medium fine. Tadi gue ngegrind di Latina. Kalau di Latina gue ukurannya di angka 3 tadi. Jadi ya medium fine, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus juga. Kemudian kopinya 20 gram, gue akan pakai rasio 1:15. Jadi nggak bisa muat dong 1:15. Kan ini kan cuma bercanda. Oke guys, jadi kopinya 20 gram, gue akan pakai perbandingan 1:12. Jadi bubuk kopi 20 gram, total air akan total airnya 240 gram, oke? Suhu air yang gue gunakan 90 derajat dan gue akan pakai metodenya sama-sama. Jadi gue cuma tuang air, terus gue akan cari perbedaannya apa, oke? 240. Tutup. Salah nih, harus yang ini, nggak boleh di depan sini nih. $240. Ya, kelebihan. Bercanda. Terus gua pakai total waktu seduhnya, brew time-nya 4 menit. Jadi kita mau coba samain simulasi sama kayak kita cupping. Jadi ya total waktunya 4 menit. Nah guys, ini udah 4 menit. Terus gua akan shake dikit. Dan gue akan buka katupnya. Yang switch juga udah 4 menit. Gue shake dikit. Terus gue buka katupnya. Tujuan gue nge-shake tadi supaya rasanya
jadi lebih wow, kompleks, sama bisa ngasilin aromatik yang flavorful. Eits, version. Nggak, tujuan gua nge-shake tuh supaya coffee bean turun aja ke bawah. Hasil ekstraksinya signifikan tidak? Sepertinya tidak signifikan. Cuma lebih enak dilihat aja. Kalau dari flow rate dan brew time, menurut gue nggak ada perbedaan signifikan. Dengan tadi perbedaan waktu 20 detik, si Clever udah selesai karena dia memang dituang di awal, dan si sekarang Hario Switch juga udah selesai. Ya, nggak ada perbedaan signifikan menurut gue. Jadi kalau secara brew time, dua-duanya sama aja. Sekarang gue akan tuang kedua kopinya. Dan ini blind cup. Yang Clever ada tandanya, yang Switch tidak ada tandanya. Gua akan tuang. Sekarang sudah selesai diacak dan saatnya gua mencoba kopinya, oke? Kopi yang pertama, gue bisa dapat mouthfeel yang cukup round, mouthfeel-nya round, terus sweetness-nya medium, acidity-nya nggak terlalu bright, jadi acidity-nya mungkin medium, nggak nyampe medium low tapi di bawah medium, jadi dia lebih round, acidity-nya nggak terlalu bright tapi sweetnya tinggi. Ya gue bisa bilang ini sweetnya medium high. Ini yang cup pertama, yang cup kedua. Cup kedua gue bisa bilang ini kebalikannya. Nggak, cup kedua mouthfeel-nya round. Mouthfeel-nya mirip yang kedua. Ini rasanya lebih fruity. Sweetness-nya juga medium high, tapi acidity-nya bright di sini. Jadi acidity-nya medium high, mouthfeel-nya round, sweetness-nya medium high. Kalau ini acidity-nya medium, sedikit di bawah medium, mouthfeel-nya round, acidity-nya medium high. Jadi mungkin kalau medium high sweetness-nya ini asalnya dari si kopinya, memang kopinya manis. Mouthfeel-nya juga sama, mungkin gara-gara immersion, karena direndam dengan waktu yang cukup, jadi ekstraksinya juga lumayan tinggi. Dan yang membedakan dari dua ini adalah acidity. Yang ini acidity-nya lebih bright, yang ini acidity-nya nggak se-bright yang ini. Gua nggak tahu guys ini apa, cuma ini menarik. Gua nggak bisa tebak. Kita angkat aja langsung. Jadi ini yang ketaranya benar-benar dari segi acidity sih menurut gua. Jadi ini adalah cup yang tidak ada tandanya, Hario Switch. Yang ini ada tandanya. Ini adalah Clever Dripper. Nah, ini menarik nih. Kenapa Hario Switch bisa lebih bright, sedangkan Clever Dripper nggak se-bright Hario Switch? Kalau menurut gua, menurut asumsi gua, adanya perbedaan geometri dari kedua dripper tersebut. Jadi kalau menurut asumsi gua, yang memberikan perbedaan ekstraksi dari kedua dripper imersi ini menurut gua adalah bentuk base-nya. Jadi yang ini base-nya flat, yang ini base-nya cone. Nah, kalau dari segi rasa, base yang cone memberikan acidity yang lebih bright, sedangkan yang lebih flat, kalau yang flat bottom kayak Clever Dripper, acidity-nya cenderung lebih rendah. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Grind size-nya sama, suhunya sama, rasionya sama, segala sesuatunya sama. Berarti kita bisa ambil kesimpulan memang bentuk bentuk geometri dari si dripper akan mempengaruhi ekstraksi. Nah, coba kita teliti lebih jauh kenapa ini bisa terjadi. Gue juga penasaran. Di sini gue udah punya
VST refractometer. Gua mau cek TDS-nya. Berapa sih TDS si Clever Dripper? Gue cuma butuh tetes doang buat tahu. Logikanya sih ya, dengan rasio yang sama, dengan suhu yang sama, grind size yang sama, harusnya TDS-nya sama. Di Clever Dripper TDS-nya 1,49. Rasionya pendek tadi. Cuma ya gue cuma pengen cobain sih kalau rasio 1:12 apa bedanya. Ini 1,49 yang Clever Dripper cukup tinggi. Sekarang yang Hario Switch. The moment of truth, apakah TDS-nya juga berbeda? Faktanya cukup menarik, guys. Jadi TDS dari Hario Switch 1,53, Clever 1,49, Switch 1,53, berarti beda 0,04 poin. Ya benar, 0,04 poin. Nah, dengan teknik yang sama, dalam artian suhu sama, grind size sama, rasio sama, tuangan sama, semuanya sama, brew time sama, yang dimana sama-sama sistem immersion ternyata memberikan rasa yang berbeda dengan TDS yang berbeda, yang artinya walaupun sama-sama immersion terdapat perbedaan tingkat ekstraksi yang dihasilkan. Berdasarkan percobaan ini, Clever memberikan tingkat ekstraksi yang lebih rendah dibandingkan Hario Switch. Dengan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi dari Hario Switch, memberikan acidity yang lebih bright daripada Clever Dripper. Mungkin perbedaannya balik lagi dari geometrinya. Dengan geometri yang cone, menurut gua di sini partikel kopi yang terendam mungkin tingkatnya lebih tinggi karena let's say kalau misalnya di sini di Hario Switch mungkin bisa segini terendamnya si partikel kopinya, apa ya, depth-nya, kedalamannya lebih dalam. Sedangkan di Clever Dripper dengan base-nya flat bottom, mungkin depth dari kopinya, tingkat kedalaman dari coffee bed-nya lebih rendah. Oke, kita nggak bisa ukur eksak karena gue nggak mungkin colok ke dalam segala macem. Tapi kalau kita bayangkan berdasarkan di sini, penampang bagian bawahnya lebih rendah, lebih kecil daripada bagian atasnya. Otomatis di bagian bawah akan lebih banyak tertumpuk sehingga coffee bed-nya depth-nya lebih tinggi. Sedangkan yang Clever Dripper coffee bed-nya lebih lebar, otomatis depth kedalaman si coffee bed-nya lebih rendah. Jadi dengan kedalaman coffee bed yang berbeda memberikan tingkat ekstraksi yang berbeda. Ternyata di Hario Switch lebih tinggi, di Clever Dripper lebih rendah. Di Hario Switch lebih bright acidity-nya, di Clever Dripper acidity-nya tidak se-bright dari Hario Switch, dengan mouthfeel yang sama, dengan tingkat sweetness yang sama. Oke, menarik bukan? Nah, ini tidak bercanda guys, ini serius guys. Oke, jadi dari fakta yang kita temukan di atas meja barusan memberikan kesimpulan bahwa menggunakan Hario Switch jika dibandingkan dengan Clever Dripper, Hario Switch akan memberikan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi ketimbang Clever Dripper. Tapi belum tentu Clever Dripper tidak bisa menyamai hasil ekstraksi dari Switch. Ya mungkin secara head to head memang ekstraksinya berbeda, tapi kita bisa nggak kita mendapatkan acidity yang bright dengan menggunakan Clever? Bisa aja, kita bisa adjust suhunya kah kita tinggiin, atau kita adjust grind size-nya lebih kasar supaya acidity-nya lebih naik, ya kita bisa adjust itu. Jadi ya di percobaan ini sih memang ya memberi hasil kalau Switch lebih bright aja, tapi belum tentu pakai Clever juga bisa kayak
belum tentu kalau pakai clever sudukannya juga nggak enak, ya juga belum tentu gitu. Jadi sebenarnya tinggal memainkan variabel yang cocok dengan dripper tersebut. Mungkin variabel tadi yang dipakai ke clever dripper nggak cocok, mungkin lebih cocok ke switch, bisa aja. Tapi kalau disamakan variabelnya, ya hasil ekstraksi dari si switch, Hario switch memang lebih tinggi. Kalau dari hasil analisa gue, menurut gue karena dari geometri si Hario switch. Nah, menarik kan? Oke. Ya begitu guys, kira-kira hari ini pembahasan kita. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian ada ide-ide atau kalian ada masukan atau kalian mungkin pengen kita ngebahas tentang apa. Kemudian jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Tadi kita punya West Java Loa Natural. Thank you teman-teman, thank you great people. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.